Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ken and Bram The Series. Kita masih di edisi kriminal ya. Di seri yang pertama kita sudah menyaksikan kegilaan dari generasi muda. Di seri yang kedua kita melihat kegilaan dari generasi tua. Nah, di seri yang ketiga ini kita akan menyaksikan kegilaan dari lintas generasi, perpaduan antara yang muda dan yang tua. Seperti apa keseruan kisahnya? Sebelum lanjut, seperti biasa, dukung dulu channel ini terus berkembang dengan cara mendudul tombol subscribe-nya. Masa iya kalian cuma mendelok saja, tidak mendudul tombol subscribe-nya? Sekarang kita akan terbang ke pusat peradaban dunia saat ini, Eropa. Tepatnya di negara Britania Raya. Peristiwa ini terjadi di pusat kota London dan persidangannya baru saja selesai pada pertengahan Januari 2023 kemarin. Tokoh utamanya adalah dua orang cowok yang berasal dari Rumania tapi merantau ke Inggris dan bekerja di sebuah restoran yang berada di pusat kota London. Yang pertama ada Mohammed El Aboud. Orang ini yang tadi pamer rumah di awal video. Tapi sebenarnya itu bukan rumah dia. Nanti kalian akan tahu kebenarannya di akhir cerita. Di London dia bekerja sebagai kurir di sebuah restoran. Dan sampai fatality-nya terjadi, dia belum genap setahun merantau di London. Yang kedua ada Qusay Al-Jundi. Orang ini berasal dari Rumania juga, bahkan satu kampung dengan Mohammed Al-Aboud. Bedanya, Qusay ini sudah bertahun-tahun hidup di London, menikah dengan warga setempat dan dikaruniai 3 orang anak. Mohammed El Aboud selain sebagai kurir, dia juga aktif banget di platform TikTok. Dia sering terlihat joget-joget bareng dengan Maria Amariucai. Mereka akrab banget seperti orang yang lagi pacaran. Tapi sebenarnya mereka hanya teman biasa, karena Maria ini pacaran dengan Qusay Al-Jundi. Maria ini warga setempat ya. Dia bukannya tidak tahu latar belakang dari Qusay, tapi entah kenapa dia masih mau berpacaran dengan orang yang sudah punya anak 3. Padahal saat itu usianya baru 24 tahun. Tampangnya juga lumayan cakep. Tapi entahlah, mungkin di negara maju hal seperti itu sudah biasa. Tapi kalau di tempat saya, ya pasti jadi bahan pergunjingan orang. Sementara Qusay yang saat itu berusia 25 tahun, dia selain berprofesi sebagai koki, Qusay ini tipe cowok penggoda. Hobinya morotin harta janda. Tua juga tidak apa-apa, yang penting kaya. Suatu hari pada tahun 2021 dia bertemu dengan janda kaya raya berusia 60 tahun yang bernama Anaris. Waktu itu nenek Ana kebetulan mampir di restoran tempat Qusay bekerja. Melihat nenek Ana datang sendiri dengan menggunakan mobil mewah, naluri kucing garongnya langsung bekerja. Dia memulai aksinya dengan mengajak nenek Ana berkenalan dan meminta kontak pribadinya. Sejak pertemuan itu, mereka rutin berkomunikasi. Setiap hari Qusay mengirimi kata-kata mesra. 2 bulan kemudian mereka mulai memadu kasih. Sering ya nenek Ana pergi kencan dengan Qusay keluar kota London. Lucu juga ya, ngebayangin lagi nongkrong di pinggir jalan, tiba-tiba lihat pemandangan ada cowok usia 25 tahun
kencan dengan nenek-nenek usia 60 tahun. Tapi ya emang dasar si Kusai ini otaknya otak bangkai. Jadi ya mana peduli dia diketawain sama orang. Sama dia mah apa saja diembat. Yang muda, yang tua, semuanya dilahap. Geragas banget ya itu orang. Apa aja dimakan. Merasa mangsanya sudah masuk perangkap, Kusai lalu melancarkan jurus kedua. Dia mulai memprovokasi nenek anak untuk mengganti mobilnya dengan keluaran terbaru. Namanya orang lagi jatuh cinta, apa-apa ya iya-iya saja. Bahkan nenek Ana menyerahkan kunci beserta surat-suratnya kepada Kusai agar dia saja yang mengurus penjualannya. Hari berganti hari, Kusai mulai sulit dihubungi. Hingga nenek Ana memaksa untuk bertemu dengan mendatangi restoran tempat Kusai kerja. Saat bertemu, Kusai justru marah-marah dan memutuskan hubungan mereka begitu saja. Ketika ditanya perihal mobil, Kusai menjawab belum laku, lalu pergi meninggalkan nenek Ana. Sejak hari itu, Kusai benar-benar sudah tidak dapat dihubungi. Merasa kena tipu, nenek Ana melapor ke polisi. Tapi tidak pernah ada tindakan apapun dari pihak kepolisian terhadap Kusai. Nenek Ana sendiri sepertinya juga tidak terlalu ngotot ingin mendapatkan kembali mobilnya. Dia membiarkannya begitu saja. Padahal harga pasaran mobil itu masih di kisaran 30.000 pound sterling. Ya kurang lebih sekitar 500 jutaan lah. Malahan beberapa minggu kemudian nenek Ana terlihat mengendarai mobil baru saat ngumpul bareng teman-teman nenek sosialita lainnya. Kepada teman-temannya, nenek Ana menceritakan perihal kenapa dia sampai membeli mobil baru. Teman-temannya malah tertawa mendengar cerita dari nenek Ana. Beberapa menambahkan kalau mereka mengalami hal yang sama, tapi tidak sampai melepas mobil. Cuma kehilangan uang saja. Nominalnya antara 2.000 sampai 3.000 pound sterling, sekitar 50 jutaan lah. Tapi mereka tidak melakukan tindakan apa-apa. Dianggapnya lagi jajan berondong saja. Orang kaya cok, duit 50 juta ya dianggapnya uang jajan saja. Kalau di sini punya uang segitu ya sudah pada leta-lete. Lepas dari nenek Ana Rich, Kusai tidak langsung beraksi. Dia vakum dulu
Suatu hari Kusai hendak meminjam kartu kredit milik Nenek Louis. Sama Nenek Louis malah dikasih pinjaman uang sebanyak 25.000 pound sterling, sekitar 400 jutaan. Hal inilah yang membuat Kusai berani bertindak lebih, merasa mangsanya benar-benar sudah terbuai dengan mulut manisnya. Dia mulai merencanakan skema untuk menguasai rumah Nenek Louis. Kusai membujuk Nenek Louis untuk menjual rumah itu. Nanti uangnya dipakai untuk membangun rumah baru. Jadi usaha properti warisan almarhum suaminya kembali hidup, tidak stagnan seperti sekarang. Namanya orang lagi kasmaran, dibumbui dengan janji-janji surga kayak gitu ya langsung melayang-layang. Saat itu juga Nenek Louis menyerahkan proses penjualannya pada Kusai. Bermodal hal ini, Kusai lalu merekrut Mohammed untuk melancarkan aksinya. Beberapa hari kemudian, Kusai kembali menemui Nenek Lucy. Kusai bilang kalau koleganya yang bernama Anna Rich tertarik untuk membeli rumah itu dengan harga 3 kali lipat dari yang ditetapkan Nenek Lucy. Tapi Nenek Anna tidak bisa mengecek kondisi rumah itu. Dia mempercayakannya pada Kusai. Nenek Lucy sempat ragu dengan hal seperti itu. Bisa-bisanya ada orang mau beli rumah dengan harga tinggi tapi tidak mau mengecek kondisi rumah itu sendiri. Tentu saja Kusai sudah menyiapkan diri menghadapi hal seperti itu. Dia lalu menyuruh Nenek Lucy menghubungi Nenek Anna. Tapi yang sebenarnya dihubungi oleh Nenek Lucy adalah nomornya Mohammed yang sudah merubah suara HP-nya menjadi suara wanita. Dengan menjalankan semua instruksi dari Kusai, Mohammed berhasil meyakinkan Nenek Lucy untuk menjual rumahnya. Tapi pembayarannya nunggu 2-3 bulan ke depan. Sementara nunggu hari pembayaran, kepemilikan dari rumah itu dialihkan kepada Kusai, agar nanti saat pembayaran Nenek Lucy tidak perlu repot-repot menemui Nenek Anna yang saat ini sedang berada di luar kota. Keesokan harinya, Kusai benar-benar mendatangkan seorang pengacara guna melakukan prosedur peralihan hak kepemilikan rumah. Setelah semua dokumen ditandatangani oleh Nenek Louis, di hari itu juga Kusai langsung mengajak Mohammed dan Maria untuk tinggal di sana. Kusai sendiri jarang-jarang ya nginep di rumah itu. Dia kan sudah berkeluarga. Dia mendatangi rumah itu ya kalau lagi ada mau saja sama Maria. Sedangkan Mohammed dan Maria setiap hari ada di sana. Sudah dianggap rumahnya sendiri.
Mereka kaget melihat rumah nenek anak yang lebih mewah dari rumah mereka. Untuk memastikan keadaan, mereka bertamu ke rumah itu juga. Ketika sudah ketemu nenek Ana, mereka menjelaskan maksud kedatangannya. Kali ini giliran nenek Ana yang kaget, karena dia merasa tidak sedang melakukan transaksi pembelian rumah. Jangankan beli, rencana saja tidak ada. Saat Gregory menyodorkan nomor HP, nenek Ana bersikeras kalau itu bukan nomornya. Nenek Ana lalu memberikan nomor pribadinya dan mempersilahkan Gregory menghubunginya jika kemudian hari ada perlu lagi. Merasa yakin kalau ibunya sedang kena tipu daya, Gregory dan Richard Camp langsung menemui ibunya dan memaksanya untuk membatalkan penjualan rumah serta membalikan hak kepemilikan seperti semula. Saat itu juga nenek Louis menghubungi Kusai dan memintanya membatalkan penjualan rumah. Tapi Kusai menolak, katanya hal itu tidak bisa dilakukan karena proses pembayaran sedang berlangsung. Sempat terjadi debat sana-sini sampai akhirnya disepakati untuk kembali bertemu di rumah nenek Louis. Pengacara yang kemarin mengurus peralihan hak juga diminta untuk dihadirkan. Kusai menyanggupinya tapi minggu depan, karena saat itu pengacaranya sedang ada kerjaan di luar kota. Lalu di malam harinya, Gregory dan Richard Camp kembali ke rumah masing-masing karena besok harus kerja. Tapi mereka tetap memantau kasus ibunya. Tiba hari yang dijanjikan, nenek Louis mendatangi rumahnya. Di sana sudah menunggu 3 orang, Maria, Mohammed, dan Kusai. Tapi Maria saat itu ada di lantai atas dan dilarang turun sebelum Kusai memanggilnya. Ketika nenek Louis masuk ke dalam rumah, tanpa basa-basi, Kusai dan Mohammed langsung melakukan aksi dengan menggunakan kabel hair dryer. Hanya butuh waktu 50 detik untuk menghabisi nyawa nenek Louis. Setelah memastikan kalau nenek Louis sudah tewas, Kusai
Gak terasa 2 hari berlalu. Usai menyewa jasa angkut untuk memindahkan jasad Nenek Louis ke halaman rumahnya. Di sana, Kusai menaruh jasad Nenek Louis di tempat yang biasa digunakan untuk menaruh sampah besar. Jadi di London itu petugas sampahnya dibagi-bagi ya. Untuk sampah yang ukuran kecil, setiap hari ada petugas yang mengambil. Sedangkan sampah yang ukuran besar, proses pengambilannya seminggu 2 kali. Nanti sampah yang berukuran besar akan dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Setelah hancur berkeping-keping, baru diangkut lagi ke tempat pembuangan sampah. Nah, maksud dari saya itu agar jasad Nenek Louis dihancurkan sampai berkeping-keping. Karena jadwal pengangkutan sampah tidak setiap hari terlihat dari CCTV tetangga, usai menunggui jasad itu bahkan sampai larut malam. Mungkin dia khawatir ada yang membongkar. Sementara di tempat lain, Mohamed yang dipasrahi mobil Nenek Louis memilih untuk menjualnya. Saat itu mobilnya laku 200 juta rupiah. Emang kebiasaan mulut orang miskin yang tiba-tiba pegang duit banyak itu suka ember ya. Mohamed yang baru saja menjual mobil langsung mengajak Maria untuk shopping. Saat itu Maria tanya, "Lah, emang kamu punya duit?" Mohamed menjawab, Ada, lebih dari cukup kalau cuma untuk sekedar shopping. Maria kembali bertanya. "Dapat duit dari mana?" Dengan entengnya Mohamed menjawab, Kami menghabisi dana itu lalu menjual mobilnya. Maria shock mendengarnya. Tapi pada hari itu mereka jadi juga pergi shopping. Baru pada malamnya Maria melaporkan hal itu pada kepolisian. Mendapat laporan pembunuhan, pihak kepolisian langsung bergerak. Langkah awal yang dilakukan adalah menelusuri kepemilikan rumah itu. Didapatilah nama Louis Camp. Setelah di cross check, ternyata nama Nenek Louis Camp sudah masuk ke dalam database kepolisian sebagai orang yang dilaporkan hilang oleh anaknya. Penyelidikan dikembangkan lagi dengan melacak GPS mobil Nenek Louis. Mobil itu ditemukan terparkir di sebuah showroom mobil bekas. Saat dimintai keterangan, pemilik showroom menjelaskan kalau mobil itu dibeli dari seorang pria bernama Mohamed El Abou. Perlu teman-teman ketahui, jika di London sana, ketika kita hendak menjual sebuah kendaraan, maka kita akan dimintai identitas diri. Jika tidak, kelak seandainya di kemudian hari kendaraan itu terbukti bermasalah, maka si pembeli akan disangkakan sebagai penadah barang ilegal. Berbekal informasi ini, pihak kepolisian langsung memburu Mohamed. Dia yang saat itu sedang bersantai di rumah Nenek Louis langsung diamankan untuk dimintai keterangan. Dari penggeledahan rumah itu ditemukan juga sisa-sisa bahan yang biasa digunakan untuk mengawetkan mayat. Sementara kabel hair dryer yang digunakan untuk menjerat leher Nenek Louis tidak ditemukan. Polisi melanjutkan perburuan ke rumah Kusai. Beruntungnya saat itu mayat Nenek Louis belum diangkut truk sampah. Ketika kotak itu dibongkar, polisi menemukan juga 2 pasang sarung tangan. Setelah dilakukan tes, ternyata DNA-nya cocok dengan DNA Kusai dan Mohamed. Di hari itu juga keduanya ditetapkan sebagai tersangka.
Saat diinterogasi, keduanya saling menjegal. Qusay menjelaskan kalau dirinya saat itu hendak menyerahkan semua dokumen milik Nenek Lewis, tapi Muhammad mencegahnya dan malah berinisiatif untuk membunuhnya saja. Sedangkan Muhammad menjelaskan jika dirinya diajak oleh Qusay untuk menghabisi Nenek Lewis dengan imbalan mobilnya akan jadi milik Muhammad dan dia juga boleh tinggal di rumah itu selama yang dia mau. Singkat cerita, mereka berdua dibawa ke pengadilan. Di persidangan, pihak keluarga korban mendatangkan Nenek Anarij sebagai saksi yang memberatkan. Dalam kesaksiannya, Nenek Anarij menjelaskan jika Qusay ini adalah sosok yang sangat manipulatif, pandai merekayasa sesuatu yang tidak ada seolah-olah nyata. Nenek Ana juga memberikan kesaksian jika dulu mobilnya yang senilai 30.000 pound sterling digelapkan oleh Qusay. Sementara pengacara yang dulu menangani proses peralihan hak kepemilikan turut serta dipanggil. Dalam persidangan, pengacara memberikan kesaksian jika waktu itu dirinya dibayar hanya untuk pekerjaan pengalihkan hak kepemilikan. Dia tidak tahu menahu soal konspirasi yang sedang dibangun oleh Qusay dan Muhammad. Pada kesempatan ini, si pengacara juga menghadirkan barang bukti berupa rekaman saat proses tanda tangan, di mana saat itu sebelum melakukan tanda tangan, si pengacara sempat menanyai Nenek Lewis, "Apakah Anda dalam keadaan sadar?" Nenek Lewis menjawab bahwa saat itu dia sepenuhnya sadar dan tidak ada pemaksaan dari pihak manapun. Dan hakim memutuskan jika pengacara itu bebas dari tuduhan terlibat konspirasi. Lalu ada Maria Amariucai yang turut serta dipanggil di persidangan. Dalam kesaksiannya, Maria menjelaskan jika dirinya tahu kalau rumah itu adalah milik Nenek Lewis, tapi dirinya sama sekali tidak tahu kalau Qusay dan Muhammad merencanakan pembunuhan. Itu dibuktikan dengan dirinya lah yang pertama kali melaporkan tewasnya Nenek Lewis kepada kepolisian. Kembali, hakim memutuskan jika Maria bebas dari tuduhan terlibat konspirasi, tapi dia diwajibkan mengembalikan semua barang yang pernah dibelikan oleh Qusay dan Muhammad kepada pihak keluarga korban. Tak luput, anak, istri, serta mertua Qusay juga turut dipanggil di persidangan. Keterangan dari mereka kurang lebihnya sama, bahwa mereka sama sekali tidak tahu sepak terjang Qusay di luaran sana. Bahkan mereka juga tidak tahu jika selama ini Qusay dan Maria berpacaran. Mereka baru tahu belakangan saat kasus ini mencuat. Ketika hakim mencerca mereka perihal uang Nenek Lewis sebanyak 25.000 pound sterling yang dipinjamkan kepada Qusay, istri Qusay menjelaskan kalau dulu dia pernah diberi uang oleh Qusay sebanyak 20.000 pound sterling secara tunai. Ketika dia menanyakan asal-usul uang itu, Qusay menjelaskan kalau itu uang fee dari koleganya karena dia sudah membantu menjualkan properti miliknya. Sekali lagi, hakim memutuskan jika keluarga Qusay bebas dari tuduhan terlibat konspirasi. Tapi istri Qusay diwajibkan mengembalikan uang pemberian Qusay sebanyak 20.000 pound sterling kepada keluarga Nenek Lewis. Saat itu juga istri Qusay menyerahkan tabungan yang berisi 16.000 pound sterling
kepada Gregory dan Richard Camp. Sementara sisanya yang 4.000 pound sterling sudah terlanjur dia gunakan, tapi dia berjanji akan mengembalikannya di kemudian hari. Sampai di penghujung persidangan pada tanggal 14 Januari 2023 kemarin, Hakim Mark Lupav membacakan putusan persidangan bahwa Qusay dan Mohammed terbukti secara sah telah melakukan persekongkolan jahat, penggelapan, perampasan, serta pembunuhan berencana. Dan mereka berdua divonis dengan penjara seumur hidup. Boleh bebas bersyarat jika sudah menjalani kurungan minimal 35 tahun. Itu dia kasus kita kali ini. Sebenarnya kasus kayak gini banyak ya. Pembunuhan dengan motif menguasai harta korban. Banyak itu, di mana-mana ada. Di negara kita juga banyak. Tapi kenapa saya memilih mengangkat kasus yang ini? Karena saya tertarik dengan kehidupan sosial yang ada di sana. Yang pertama ada Maria Amariucai. Dia ini kan masih gadis ya, usia baru 24 tahun, tamanya juga lumayan cakep. Kok bisa-bisanya mau sama orang yang sudah punya anak 3? Padahal saat itu dia juga tahu kalau si Qusay ini sudah berkeluarga. Dan yang lebih miris lagi, dia ini enjoy banget, nggak malu memamerkan hubungan terlarangnya ke publik. Mungkin hal seperti itu sudah biasa di negara maju, tapi kalau di sini ya jadi bahan cemoohan orang. Yang kedua tentang nenek-nenek sosialita. Kirain yang biar jajan cuma pria, ternyata wanita juga. Dulu kukira gaya hidup seperti itu cuma ada di sinetron, ternyata di kehidupan nyata beneran ada. Komunitas nenek-nenek sosialita yang doyan jajan berondong beneran ada. Dunia terlalu banyak warna yang kamu sembunyikan. Yang terakhir ada Nenek Louis. Dia dan Qusay ini kan bertetangga ya, tempat tinggalnya berhadap-hadapan, cuma benggang jalan doang. Dan kalau aku perhatikan, jalannya itu bukan jalan yang lebar seperti jalan antar provinsi gitu, enggak, kecil itu jalannya. Kalau di sini ya seperti jalan antar kecamatan gitulah. Yang bikin gue heran, sebegitu cueknyakah mereka dengan kehidupan tetangga, hingga orang yang rumahnya dekat sekalipun mereka nggak saling kenal. Coba kalian bayangin, orang yang tempat tinggalnya berhadap-hadapan selama bertahun-tahun pula, tapi justru mereka kenalnya lewat medsos. Kan aneh ya. Lah emang selama ini kalau bancaan nggak diundang. Oh iya ya, di sana kan nggak ada bancaan. Makanya bancaan, biar lu tahu kalau lu punya tetangga. Pusing gue malah jadinya. Sudahlah, sekian dulu cerita dari kita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.